bernama Marcella Radipal. Dia merendahkan dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa yang ditampilkan dalam cuplikan video tadi sepertinya ingin menunjukkan kepada kita jika dunia perdukunan memang sangatlah kejam. Ibarat sebuah ungkapan, jika ragamu tak kugapai, maka jiwa menjadi penggantinya. Saking kejamnya, hal ini pun mesti dilakukan. Ya, belum lama ini dunia jagat maya sempat dihebohkan dengan sejumlah pemberitaan menyangkut perseteruan para dukun dengan seorang magician yang berjuluk pesulap merah. Hal ini ditengarai oleh sejumlah aksi penyerangan mental pesulap merah yang dianggap telah mencederai nama baik para dukun se-Indonesia. Akibatnya, pesulap merah kini menjadi bulan-bulanan para dukun yang menuntut sebuah pertanggungjawaban. Seperti apakah cerita di baliknya? Lantas, siapakah sebenarnya sosok pesulap merah yang telah menghebohkan pemberitaan? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dunia perdukunan memang seolah menjadi fenomena yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Bahkan hal ini seringkali menyita perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, dunia perdukunan merupakan sebuah praktik kebudayaan yang sejatinya masih menyimpan banyak kerahasiaan. Saking rahasianya, maka tak sedikit dari kita dibuatnya menjadi penasaran. Karena demikian, maka hal itu menjadikan sebagian orang justru nekat menjelajahi dunia tersebut. Maka tak heran jika perdukunan seringkali menjerat manusia untuk masuk ke dalamnya. Tak bisa dipungkiri, jika praktik perdukunan merupakan sebuah fakta sejarah yang telah tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat, di mana hal ini sudah menjadi bagian dari tradisi sosial kebudayaan yang keberadaannya jauh mendahului kehadiran Islam. Seperti di Indonesia misalnya, di mana perdukunan telah menjadi praktik yang digandrungi oleh sebagian masyarakat sejak masa Kerajaan Nusantara. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait nilai-nilai keagamaan, sehingga perdukunan dianggap sebagai sebuah solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh mereka. Maka tak heran jika Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang hingga saat ini masih kental dengan praktik demikian. Meski begitu, namun eksistensi praktik ini pada akhirnya banyak ditentang seiring menguatnya pemahaman agama masyarakat. Sebagai agama tauhid, Islam sendiri memandang praktik ini sebagai sesuatu yang menyimpang dari nilai ajaran. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, sebab dalam praktiknya, dunia perdukunan seringkali memaksa seseorang untuk melibatkan unsur kepercayaan yang tak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan dalam praktiknya pun senantiasa melibatkan unsur-unsur gaib seperti jin, arwah halus, dan benda-benda tertentu yang diyakini memiliki nilai kesakralan. Sehingga pada akhirnya, perilaku dan perbuatan syirik tentu menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Maka tak heran jika Islam sangat keras melarang bagi pemeluknya yang mengaku beriman untuk mendekati hal tersebut. Sebab perilaku syirik merupakan sebuah dosa yang teramat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Pegiat perdukunan sepertinya memang sangat sulit disingkirkan dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali di negara Indonesia sendiri. Sebab hal ini telah menjadi sesuatu yang tertanam kuat dalam tradisi kebudayaan. Di sisi lain, keberadaannya pun sudah semakin berkembang seiring perkembangan kehidupan masyarakat. Bahkan keberadaan hal ini justru semakin kuat, mengingat saat ini telah terbentuk sebuah jaringan komunitas yang di dalamnya menyatukan beberapa elemen pegiat perdukunan. Maka tak heran jika kasus yang menimpa pesulap merah baru-baru ini
merupakan kasus yang melibatkan seluruh pegiat perdukunan atau para dukun se-Indonesia. Bukan rahasia lagi jika pesulap merah menjadi sosok yang sedang trending topik dalam setiap media pemberitaan nasional. Bagaimana tidak, sosok ini telah melakukan berbagai aksi penentangan terhadap segala praktik perdukunan di tanah air. Bahkan tak jarang, sang pesulap merah sampai harus membongkar sisi gelap para dukun yang disebutnya sering kali melakukan penipuan terhadap masyarakat. Tak terkecuali bagi mereka yang sering kali mengaku memiliki ilmu supranatural dengan balutan jubah agama. Seperti yang belum lama ini ia lakukan terhadap seorang pegiat ilmu supranatural yang bernama Gus Syamsuddin. Seperti yang diberitakan, jika Gus Syamsuddin merupakan seorang pegiat ilmu supranatural yang membuka praktik pengobatan non-medis. Dalam praktik tersebut, Gus Syamsuddin seringkali melakukan aksi-aksi pengobatan yang secara kasat mata. Hal itu menunjukkan sebuah kesaktian dirinya. Namun bagi pesulap merah, hal itu justru merupakan bentuk penipuan terhadap masyarakat. Sebab pesulap merah menilai jika apa yang dilakukan oleh Gus Syamsuddin hanyalah sebuah permainan trik sulap belaka, yang dimana hal itu pun ia bisa lakukan. Singkat cerita, gara-gara kejadian tersebut, pesulap merah pun kini jadi sasaran para dukun. Tak bisa dipungkiri jika apa yang dilakukan oleh pesulap merah telah memantik kemarahan para dukun se-Indonesia. Hal tersebut karena dianggap telah menjatuhkan citra dan nama baik pegiat perdukunan di kalangan masyarakat. Tak hanya itu, tindakan pesulap merah juga dianggap telah mempengaruhi sisi pendapatan rumah tangga para dukun tersebut. Maka tak heran jika dirinya pun kini dipolisikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Meski pesulap merah kini berada dalam situasi yang rumit dengan permasalahannya, namun hal tersebut tak berarti jika dirinya lantas takut begitu saja. Apalagi banyaknya dukungan moral yang ia dapatkan dari para netizen. Bukan tanpa alasan, sebab banyak para netizen menganggap jika pesulap merah telah memberikan sisi terang terhadap praktik perdukunan yang selama ini banyak membodohi masyarakat. Bahkan tak sedikit cuitan netizen yang menganggap jika pesulap merah sebenarnya merupakan sosok ustadz yang selama ini bersembunyi di balik penampilan sebagai pesulap. Dalam dunia persulapan Indonesia, nama Marcel Radifal mungkin tak seterkenal dan sefamiliar Deddy Corbuzier, Demian Aditya, Romy Rafael, atau bahkan Libat. Namun karena sejumlah gebrakan aksinya yang kerap menentang para pegiat perdukunan dan ilmu supranatural, namanya pun kini menjulang tinggi di angkasa. Bahkan saking menjulangnya, ia pun kerap diundang dalam berbagai acara talk show maupun podcast para selebriti tanah air. Tak bisa dipungkiri, jika sejumlah aksi pesulap merah yang dianggap kontroversial tersebut menganggap jika dirinya bertanggung jawab secara moral atas pengetahuan ilmu persulapan dan supranatural yang dimilikinya. Tak hanya itu, ia juga merasa risih dengan sejumlah praktek pengobatan tipu-tipu yang selama ini bersembunyi di balik topeng ilmu supranatural, bahkan agama. Bahkan tak heran jika dirinya kerap menantang para dukun maupun ustadz yang dianggap memiliki hal tersebut dan dipublikasikan kepada masyarakat. Meski tak menampilkan dirinya secara murni, namun pesulap merah diyakini oleh sejumlah netizen sebagai seorang ustadz yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan secara gamblang pesulap merah mengaku jika dirinya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut yang mendorong dirinya untuk menumpas praktik perdukunan yang kerap menipu masyarakat dan menjerat manusia pada perilaku kemusyrikan. Selain itu, dalam berbagai kesempatan, ia juga seringkali mengingatkan kepada masyarakat agar menjauhi hal-hal demikian. Bahkan yang paling mengagumkan, jika sosok pesulap merah ternyata sangat menjauhi praktik memakan harta riba. Sebab hal tersebut dianggap sebagai pembawa kehancuran dalam kehidupan seseorang. Seperti yang pernah ia alami bersama keluarganya, di mana praktik riba telah membuat keluarganya menjadi hancur dan jatuh miskin. Hal tersebut menandakan jika dirinya sangat mengedepankan misi agama dalam berbagai aksi penentangannya terhadap praktik perdukunan. Sahabat, jika melihat sosok pesulap merah beserta jejak tindakannya, apakah kalian percaya jika dirinya merupakan seorang ustadz? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari jalan kesesatan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.